warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 1 ujian praktek PPKN yang dibimbing oleh Ibu Fani sebagai guru mata pelajaran PPKN kelas 12. Kami akan menyampaikan materi mengenai tema ideologi dan kasusnya PKI. Siap. Saya akan menjelaskan sejarah singkat G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis yang pada saat itu dipimpin oleh D.N. Aidit yang merupakan Ketua Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965, Letkol Untung yang merupakan anggota pasukan Cakrabirawa memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia ketiga dari 6 dibunuh di kediamannya dan ketiga sisanya diculik dan dibawa ke lubang buaya. Jasad ketujuh dari perwira TNI AD ditemukan selang beberapa hari kemudian. Keenam jenazah yang menjadi korban teganasan PKI di antara lainnya yang ke-1 Letnan Jenderal Anumerta Ahmadiani, yang kedua Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Tirto Darmo Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tetapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Setelah peristiwa kasus G30 SPKI, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Lalu Presiden Soekarno pun memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membebaskan pemerintahan dari unsur PKI. PKI pun dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya ditangkap, termasuk D.N. Aidit yang sempat kabur ke Pulau Jawa, lalu kemudian berhasil ditangkap. Adapun anggota organisasi atau simpatisan yang terkait itu juga ikut serta ditangkap. Upaya pemerintah terhadap gerakan 30 SPKI, yang pertama, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan ibu kota. Yang kedua, menyelamatkan 2 objek vital, yaitu gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Yang ketiga, operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran pangkalan utama atau Lanuma Hakim Perdana Kusuma yang menjadi baris kekuatan G30 SPKI. Operasi ini bertujuan untuk mencari tempat dan mengusut nasib jenderal yang diculik. Yang terakhir atau yang keempat adalah operasi lubang buaya. Berikut merupakan dampak pemberontakan G30 SPKI bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, berkurangnya kewibawaan Presiden Soekarno. Yang kedua, TNI dan kaum agama bersatu untuk membalas PKI. Yang ketiga, kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil, saya mengambilnya dari pendapat pribadi saya sendiri mengenai gerakan ini. Menurut saya gerakan ini merupakan gerakan yang sangat bersejarah dalam peradaban masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang ideologi, yang bisa atau yang telah memunculkan banyak sekali kerugian, diantaranya kerugian dalam berpolitik, ekonomi, dan banyak korban sekali, terutama jenderal yang dibunuh
agar kejadian ini atau tragedi ini tidak terjadi lagi pada negara kita sebagai masyarakat harus memperkuat dan memperkokoh ajaran-ajaran Pancasila yang harus diamalkan dan terus dijalankan setiap harinya atau dalam kehidupan kita sehari-hari, yang nantinya bisa memperkuat benteng-benteng agar tidak masuk celahnya ideologi lain yang bisa memecah belah masyarakat. Tetap dipuja-puja bangsa.